Oke, kita mulai kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa S1 Informatika ITSK. Pagi ini kita akan melanjutkan untuk kuliah AOK ya, pertemuan kelima insya Allah. Kali ini kita akan membahas tentang rate atau metode untuk pembagian storage di dalam komputer. Kemudian yang kedua nanti juga ada materi tentang NAS atau Network Attached Storage System, di mana RAID dan NAS ini adalah extension atau sistem yang digunakan untuk penyimpanan data di dalam sebuah komputer. Tapi biasanya bukan di komputer personal ya, atau di laptop pribadi, biasanya bukan, tapi biasanya di komputer server atau yang untuk skala enterprise. Sebelumnya apakah sudah pernah mendengar istilah RAID sama NAS sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat video-video atau foto-foto yang memperlihatkan suatu ruangan server, itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi di sana ada seperti lemari gitu ya. Kemudian di dalamnya banyak komputer, kemudian banyak berjajar di sana hard disk. Nah, bagaimana sih cara mengelola segitu banyak komputer, segitu banyak penyimpanan? Nah, nanti kita akan pelajari di hari ini. Yang pertama yaitu tentang RAID. RAID itu singkatannya Redundant Array of Inexpensive Disk. Nah, itu salah satu singkatannya RAID. Kenapa kok saya nyebutnya salah satu? Karena ada juga kepanjangan yang lain, yaitu Redundant Array of Independent Disk. Nah, ini istilah aja ya. Kalau diartikan per kata itu memang agak susah, karena kalau diartikan per kata, redundant itu artinya kelebihan atau cadangan, sedangkan array itu deretan ya, deretan atau larik gitu. Independent atau independent disk itu maksudnya ya disk atau drive yang independent. Kalau inexpensive itu murah gitu. Jadi misalnya kita ingin penyimpanan 10 tera misalnya, tapi kita kan nggak bisa beli hard disk 10 tera misalnya, atau hard disk 10 tera saat ini masih mahal sekali karena yang terjangkau itu 1 tera, ya sudah kita punya 1 tera itu 10 gitu. Itu gampangannya. Namun pada implementasinya RAID ini bukan hanya untuk menambah kapasitas, tapi juga digunakan untuk menambah performa atau sebagai pencadangan data. Nah, kalau diartikan secara bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini ya artinya. RAID yaitu penggunaan beberapa drive untuk meningkatkan kecepatan atau keamanan data dan atau. Jadi di sini ada kata-kata dan atau. Jadi bisa juga kita menggunakan sistem RAID ini untuk meningkatkan kecepatan data saja, atau untuk meningkatkan keamanan data saja, atau keduanya, ya, baik kecepatan maupun keamanan. Ini sistem RAID. Nah, bisa diulangi tadi RAID apa kepanjangannya? Redundant Array of Inexpensive Disk. Oke, Redundant Array of Inexpensive Disk, atau ada juga singkatan yang lain yaitu Redundant Array of Independent Disk. Nah, RAID itu intinya ketika kita menggunakan banyak hard disk pada satu komputer, itu kita bisa menggunakan konfigurasi RAID. Nah, banyak keuntungan yang kita peroleh kalau kita menggunakan konfigurasi RAID. Apakah harus kita menggunakan konfigurasi RAID? Ya, nggak harus, gitu ya. Komputer biasa atau personal komputer, PC maupun laptop itu biasanya tidak punya konfigurasi RAID. Ya, biasanya tidak punya konfigurasi RAID.
secara standar. Tapi kita bisa menggunakan konfigurasi RAID menggunakan software maupun menambah hardware. Tapi biasanya RAID ini sudah ada di komputer server. Nah, kalau kita nggak menggunakan RAID di komputer yang dengan beberapa hard disk, ya kita nggak ada kelebihan seperti yang disampaikan tadi. Kita tidak ada keuntungan kecepatan, tidak ada penambahan kecepatan, dan tidak ada keuntungan untuk keamanan data kalau kita tidak menggunakan RAID. Misalnya kita punya komputer di rumah, berupa PC, hard disknya 3 atau 4. Gitu. Kalau kita nggak pakai RAID, ya sudah, ya kita berarti cuma punya kapasitas saja yang lebih banyak. Tapi kita tidak ada penambahan kecepatan maupun untuk keamanan data. Nah, jadi kalau kita menggunakan misalkan satu hard disk 1 tera dengan 2 hard disk 5 tera, itu kira-kira lebih bagus mana? Ada yang bisa berpendapat? 10 tera, Pak. Kenapa, Birman? Karena lebih efisiensi di pemasangan kabel SATA atau kalau di slotnya. Oke, ya. Kalau kita dengan tidak menggunakan RAID ya, tanpa teknologi RAID, maka 10 tera itu jauh lebih bagus. Ya, karena yang pertama konsumsi energinya juga lebih rendah karena kan hanya untuk menjalankan satu hard drive. Kemudian untuk kabel SATA-nya itu juga cuma satu yang kepakai, sehingga yang lain bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Sedangkan untuk 2 hard disk ya sama, kita hanya akan menambah kapasitas saja, tapi tidak ada penambahan kecepatan maupun penambahan untuk keamanan datanya ya. Nah, berbeda kalau kita menggunakan 2 hard disk tapi dengan konfigurasi RAID. Nah, itu nantinya 10 tera dengan 25 terabyte itu lebih bagus 25 terabyte kalau kita menggunakan RAID system ya. Nah, jadi bedanya seperti itu bisa dipahami ya. Jadi kalau kita menggunakan RAID, maka multiple hard disk itu memiliki keuntungan dibanding kalau kita menggunakan single hard drive. Seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Demikian pun juga kalau kita punya banyak hard disk. Ini sama-sama kan 12 tera dengan 3 kali 4 tera. Sama-sama memberikan kapasitas 12 terabyte. Tapi kalau kita menggunakan sistem RAID, maka 3 hard disk yang sebelah kanan itu jauh lebih bagus karena ada keuntungan yang akan kita bahas di kuliah ini. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis RAID ya. Nah, yang pertama yaitu RAID 0 atau RAID 0. RAID 0 ini bisa dilihat di situ bahwa disk 1 dan disk 2 itu menggunakan metode yang dinamakan dengan stripping. Nah, stripping itu maksudnya apa? Yaitu kita membagi data itu ke beberapa drive. Misalnya di situ datanya itu A, B, C, D, E, F. Maka data A itu ditulis di drive A. Bersamaan dengan itu, data B juga ditulis di drive 2. Kemudian data C ditulis di drive 1 atau disk 1. Bersamaan juga data D ditulis di disk 2. Berikut juga seterusnya untuk E dan F. Sehingga RAID 0 ini memiliki keuntungan yaitu meningkatkan kecepatan I/O. I/O kepanjangannya apa? Apa Denis? I/O? Ya. Input output, Pak. Oke, input output. Kemudian kapasitas yang bisa digunakan yaitu 100%. Maksudnya apa? Kalau misalnya disk 1 ini 5 tera, disk 2 ini juga 5 tera, maka kapasitas yang didapat berapa, Irnanda? Kalau dengan menggunakan konfigurasi RAID 0, disk satunya 5 tera, disk 2-nya 5 tera, maka kapasitasnya jadi berapa? Horika?
Gabung itu ya? 10 tera. 10 tera, benar. Karena full. Jadi kita bisa menggunakan kapasitasnya itu 100%. Nah, tapi konfigurasi RAID 0 ini juga memiliki kekurangan ya. Jadi tidak ada redundansi atau cadangan. Dalam artian, kalau misalkan, ini kan kita punya 2 harddisk ya. Misalkan salah satunya rusak, maka datanya sudah hilang. Data yang ada di disk 2 ini percuma. Tidak bisa digunakan. Karena apa? Data yang ada di disk 2 itu hanyalah hasil stripping. Jadi itu bukan data yang utuh ya, nggak bisa dipakai. Jadi kekurangannya, kalau kita menggunakan RAID 0, itu tidak ada redundansi. Jika ada satu drive yang rusak, maka sudah hancur data kita semuanya ya. Nah, kapan kita menggunakan konfigurasi RAID 0? Nah, RAID 0 ini bisa digunakan untuk data yang non-kritikal. Jadi jangan kita menyimpan data-data perusahaan, data-data yang penting itu dengan konfigurasi RAID 0. Tapi kita gunakan untuk misalkan yang butuh kecepatan saja. Misalnya untuk render video, atau edit video, atau rendering gambar 3 dimensi, itu bisa menggunakan RAID 0. Karena kecepatan hard disk itu akan meningkat. Dan kalau misalkan data itu rusak, biasanya kan video itu masih ada di kamera, atau masih ada di memory card. Jadi kalau data itu hilang nggak apa-apa, non-critical ini. Nah, jadi konfigurasi RAID 0 digunakan untuk kalau kita ingin cepat aja. Tapi kita untuk data itu misalkan kok suatu saat hilang atau apa, itu masih ada backup-an yang lain. Oke, itu untuk RAID 0. Kemudian berikutnya yaitu RAID 1. Nah, RAID 1 ini berbeda dengan RAID 0, di mana RAID 1 ini menggunakan metode yang dinamakan mirroring, yaitu menduplikasi data ke beberapa drive. Nah, minimal untuk kita bisa menjalankan RAID 1 ini harus genap ya. Kalau misalkan satu hard disk, ya nggak bisa kita pakai RAID 1. Minimal harus 2 hard disk, 4 hard disk, 5 juga nggak bisa. Karena kita harus memirror satu hard disk ke hard disk yang lain, gitu ya. Nah, kelebihannya untuk yang RAID 1 ini meningkatkan keamanan data. Kemudian kecepatannya nggak bertambah, kecepatannya normal, seperti halnya kecepatannya menulis ke dalam suatu hard disk. Karena sebenarnya kalau kita menggunakan konfigurasi RAID 1, kita menulis atau membaca data itu hanya membaca disk 1 aja. Kemudian sistem dari RAID ini, baik hardware atau software-nya, yang akan mengcopy paste ke disk 2. Nah, jadi isinya identik. Nah, keuntungannya apa? Kalau misalkan salah satu hard disk ini rusak, hard disk 1 rusak, hard disk 2 langsung bisa dipakai. Hard disk 2 rusak, maka hard disk 1 langsung tetap bisa dipakai. Nah, ini keuntungannya RAID 1. RAID 1 ini digunakan untuk critical data system. Seperti misalnya data-data perusahaan, misalkan kayak di server induk, data-data penduduk mungkin ya, di suatu negara, itu pasti konfigurasinya menggunakan kemungkinan bisa juga menggunakan RAID 1. Nah, karena RAID 1 ini mengutamakan keamanan data dibanding dengan peningkatan kecepatan. Karena dia tidak akan mengurangi kecepatan suatu hard disk itu ya, dalam penulisan maupun pembacaan suatu data. Input outputnya kecepatannya normal ya, sesuai dengan penyimpanan hard disk. Nah, cuman kekurangannya yaitu tadi kapasitasnya ya cuma 50%. Kalau misalnya kita kayak tadi ya, kita punya disk 1 5 tera, disk 2 5 tera, maka yang kita bisa untuk menyimpan data berarti kan cuma berapa? 5 tera saja ya. Karena dia cuma 50%. Karena ya 50% lagi untuk copy ya atau duplikasi. Seperti itu. Nah, untuk yang RAID 1 dan RAID 2 ada pertanyaan? RAID 0 dan RAID 1. RAID 0 dan RAID 1. Saya kira bisa dipahamin ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, selanjutnya RAID 5. Nah, kenapa kok habis 0, 1, terus 5? Karena sebenarnya ada RAID 2, 3, 4, tapi itu
tidak digunakan ya, karena terlalu banyak kekurangannya teknologi RAID. Jadi memang dulu awalnya itu RAID 0, kemudian ada RAID 1, kemudian ada RAID 2, RAID 3, RAID 4. Tapi RAID 2, RAID 3, RAID 4 itu nggak digunakan karena terlalu banyak kekurangan. Ada yang karena terlalu lambat, ada yang karena terlalu mahal. Akhirnya ditemukanlah RAID 5. RAID 5 ini termasuk teknologi RAID yang paling populer digunakan. Ya, yang paling populer itu RAID 5 ini. Jadi rata-rata server-server maupun pusat data itu menggunakan konfigurasi RAID 5. Karena apa? Kita lihat dulu. RAID 5 ini menggunakan metode yang dinamakan dengan parity. Nah, parity itu apa? Parity itu adalah suatu data cadangan yang bisa digunakan untuk pemulihan atau restore data. Nah, jadi kita membagi data-data yang disimpan di hard disk yang lain atau drive yang lain di suatu hard disk. Contohnya seperti ini ya, ilustrasinya. Misalkan di sini kita mau menulis data A, B, C, D, E, F di dalam suatu penyimpanan data di komputer kita. Maka pertama kali yang ditulis adalah blok A ditulis di hard disk pertama, blok B ditulis di hard disk kedua, atau data A ditulis di hard disk pertama, blok B ditulis di hard disk kedua. Misalnya blok A ini ukurannya 5 mega, blok B ukurannya 5 mega. Kemudian dibuatlah parity. Parity itu adalah data cadangan, di mana yang ukurannya tetap 5 mega, tapi dia menyimpan data blok A dan blok B. Atau menyimpan data blok A dan blok B. Jadi parity 1 ini isinya cadangan dari blok A atau blok B. Atau gampangannya hasil WinZip atau hasil WinRAR gitulah. Ya, analoginya. Karena kalau tidak di WinZip atau WinRAR, maka parity 1 ini ukurannya kan A plus B. Ya. Jadi agar bisa disimpan, parity 1 ini hasil kompres atau hasil kalkulasi dari A dan B disimpan. Kemudian data C, data D disimpan di hard disk yang ketiga, parity-nya disimpan di hard disk yang kedua. Data E, data F ditulis di hard disk kedua, kemudian data F di hard disk yang ketiga, tapi parity-nya disimpan di hard disk yang pertama. Nah, ini adalah metode parity, ya, yaitu dengan membuat data cadangan. Keunggulannya adalah dia meningkatkan keamanan data. Misalnya, di satu ini rusak. Nah, di satu ini rusak. Data A bisa dipulihkan melalui mana? Data A ini. Misalkan di satu rusak, blok A ini bisa dipulihkan dari mana? Ada yang tahu? Mas Wirpan? Disk 3, Pak. Dari disk 3. Melalui blok yang mana? Melalui apa? Disk 3 melalui parity 1. Ya. Jadi blok A ini bisa dipulihkan dari disk 3 melalui parity 1. Kemudian misalnya disk 1 ini rusak, berarti blok C ini kan juga rusak ya. Nah, bisa dipulihkan dari mana? Dari Disk 2 parity 2. disk 2 parity 2, benar sekali. Dan parity ketiga ini juga rusak. Ya. Maka parity 3 itu bisa dibangun kembali dari mana? Disk 2 dan 3. Disk 2 dan 3 yang akan diproses ya sehingga menjadikan parity 3. Nah, itu berarti paham ya. Kenapa kok ada RAID 5? Karena dengan RAID 5 kapasitasnya itu tidak 50% lagi. Nah, kalau misalkan kita pakai RAID 1, kita kan nggak bisa menggunakan 3 hard disk ya. Kalau RAID 1 itu 2 hard disk atau kelipatannya. Kapasitasnya kan cuma 50%. Nah, misalnya kita menggunakan RAID 5, di sini 5 tera, yang disk kedua 5 tera, disk ketiga 5 tera. Maka yang disk 1 yang hilang hanya sepertiganya saja. Ya, sekitar 1,65 tera lah. 1,7 tera yang hilang. Jadi masih bisa dipakai 3,3 tera. Jadi kalau kita pakai
misalkan ini 5 tera, 5 tera, 5 tera dengan konfigurasi RAID 5, maka kita masih bisa menggunakan 3,3 dikalikan 3. Nah, berarti kalau dibulatkanlah kita masih bisa menggunakan 10 tera. Ya, dari yang seharusnya kalau tidak pakai RAID semuanya kan 15 tera. Bisa dipahami ya? Nah, kapasitasnya itu berkurang N-1. Jadi kalau kita punya 10 hard disk masing-masing 5 tera ya, masing-masing 5 tera. Berarti total kan harusnya 50 tera. Tapi kalau kita menggunakan konfigurasi RAID 5, totalnya 49 tera. Karena hanya akan ada satu hard drive saja, hitungannya satu hard drive ya, yang apa? Satu hard drive yang digunakan untuk cadangan. Kalau misalnya yang rusak dua, misalnya disk 1 dan disk 2 ini rusak dalam waktu yang bersamaan, kira-kira bisa direcover nggak? Ada yang bisa jawab? Bisa, tapi nggak semua file yang kembali. Bisa, tapi nggak semua file kembali. Kalau disk 1 dan disk 2 rusak, misalnya blok A dan blok B bisa dipulihkan ya dengan parity 1. Tapi kalau blok C yang rusak ini bisa dipulihkan nggak? Kalau misalkan disk 1 dan disk 2 rusak. Blok C ini bisa dipulihkan nggak? Kalau disk 1 dan disk 2 yang rusak. Sorry, disk berapa? Oh iya, disk 1 dan disk 2 rusak ya. Blok C bisa dipulihkan nggak kira-kira? Kayaknya enggak sih. Nggak bisa, karena paritinya di disk 2, sedangkan disk 2 juga rusak. Jadi konfigurasi RAID 5 ini memiliki kekurangan. Kalau misalnya yang rusak itu 2 hard disk dalam waktu bersamaan, maka datanya tidak bisa digunakan juga. Ya, datanya pasti banyak yang hilang. Terutama untuk yang tersimpan paritinya di situ. Nah, jadi kita bisa lihat paritinya di sana nyimpan data yang mana. Kalau blok A dan blok B bisa direcover karena paritinya di disk 3. Tapi blok C nggak bisa direcover, blok E nggak bisa direcover. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk RAID 0 dan RAID 1, itu biasanya kita sudah bisa menggunakan di komputer kita hanya menggunakan software. Ya. Dengan menginstal software tambahan, itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau RAID 5 ini, tidak bisa hanya menggunakan software. Kita perlu menginstal namanya RAID controller ya, di komputer kita. Tapi kalau biasanya komputer server itu biasanya sudah include ya, sudah ada RAID controller di dalamnya. Sehingga kita nggak perlu mengkonfigurasi ulang lagi. Kemudian, tapi ini masih ada kekurangan. Kalau misalkan 2 hard disk rusak, gimana ya cara ngatasinya? Maka akhirnya muncullah yang namanya RAID yang berikutnya, yaitu RAID 6. RAID 6 ini menggunakan sistem double parity. Ya, double parity. Dalam artian, ketika kita nulis data A1, A2 di disk 1, A3 di disk 2, maka kita membuat 2 parity, yaitu paritinya A di disk 3 dan paritinya A di disk 4. Kita nulis data B1, B2, B3, kita membuat parity di disk 2 dan disk 3. Jadi paritinya itu sengaja memang disebar ya. Karena misalnya gini, misalnya tiba-tiba yang rusak itu disk berapa? Misalkan disk 1 dan disk 3. Disk 1 dan disk 3 ini rusak ya. Maka kita lihat apakah bisa dipulihkan. Disk 1 untuk yang A ini ada A2. Kalau disk 1 dan disk 3 rusak, A2 bisa dipulihkan dari mana? Disk 4. Disk 4 ya, dari parity yang ada di disk 4. Kemudian B2 disk 1 dan disk 3 rusak, maka B2 ini bisa dipulihkan dari mana?
dis 2 parity B. Ya, parity B. Demikian juga seterusnya. Kalau misalnya untuk dis 3, misalkan tadi Faurika mau jawab ya. Kalau data E3 ini bisa dipulihkan dari mana E3? Dis 4, EP4 atau dis 0, E gitu, Pak. Iya, nah benar. Jadi karena yang rusak ini bukan paritinya E, maka untuk mengembalikan E3 dan E1 ini bisa ngambil dari dis 0 EQ ataupun dis 4 yang EP. Nah, bisa milih dari antara keduanya ya. Nah, yang jelas kalau kita menggunakan konfigurasi RAID 6, RAID 6 ini bisa kita gunakan minimal kita punya 4 drive ya. Kita punya 4 drive, kalau misalkan 2 data, 2 hard disk itu rusak, kita ini contohnya tapi 5, tapi kita juga bisa menggunakan 4. Nah, jadi kalau 4 datanya A1, A2, parity A pertama, parity A kedua. B1 parity B pertama, B2 parity B kedua, gitu ya kalau 4 hard disk. Ya, gambarannya seperti itu. Kita menulisnya berselang-seling. Tapi keunggulannya dia RAID 6 ini lebih aman daripada RAID 5 karena kalau 2 hard disk yang rusak itu masih bisa dipulihkan datanya. Tapi kalau 3 hard disk yang rusak, ya sama nggak bisa lagi ya. Jadi RAID 5 itu kemungkinan rusaknya 1 hard disk, tapi memang sangat jarang sekali ya kita mengalami kerusakan yang 3 hard disk bersamaan. Nah, biasanya itu maksimal itu 2 gitu. Jadi karena 2 hard disk itu sudah cukup aman, maka RAID 6 ini dibilang yang lebih aman dibanding RAID 5. Kemudian karena dia paritinya banyak, dia bisa melakukan recover secara paralel. Maksudnya apa recover paralel? Seperti tadi ya, kita bisa mengembalikan data yang rusak, misalkan disk 1 dan disk 3 rusak. Kita bisa mengembalikan data E1 dari parity yang EQ. Berbarengan juga E3 bisa direcover dari parity yang EP. Nah, kalau yang dengan menggunakan RAID 5, recover data itu harus continuous, harus berurutan. Nah, biasanya recovernya butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau kita menggunakan RAID 6, recovernya itu lebih cepat. Nah, cuman dia kekurangannya apa? Kapasitas yang dikorbankan lebih banyak, yaitu N-2. Jadi kalau misalnya kita punya 4 hard disk, 5 tera, 5 tera, 5 tera, 5 tera, maka yang bisa digunakan untuk RAID 6 kapasitasnya berapa? 4 hard disk, 5555, harusnya kan 20. Yang bisa digunakan untuk penyimpanan berapa kalau 4 hard disk? 18. 5555. Oh, maksudnya 2 itu maksudnya 2 itu ya, 2 kali kapasitas hard disknya. Jadi yang bisa kita gunakan itu hanya 10 tera. Kalau kita seperti yang gambar ini masing-masing 5 tera, 5 tera, 5 tera, 5 tera, 5 tera. Maka yang bisa kita gunakan adalah jumlahnya harusnya kan 25. Dikurangi 2 hard disk. Berarti berapa? 15. 15 ya benar. Jadi oh ya perlu diingat ya kalau kita menggunakan konfigurasi RAID itu harus menggunakan hard disk yang kapasitasnya sama. Kalau misalkan kapasitasnya nggak sama, dia itu nanti ya harus diformat agar ukurannya sama. Jadi nanti misalnya kita punya hard disk 10 tera, 10 tera, 10 tera, 10 tera, yang satu 20 tera. Makanya 20 tera harus diformat hanya bisa digunakan 10 tera aja. 10 teranya nggak kepakai. Seperti itu. Nah, ini digunakan untuk sistem yang ingin keamanannya lebih dibanding RAID 5. Ya. Jadi RAID 6 ini adalah penyempurnaan dari RAID 5. Kemudian berikutnya ada RAID 10. Nah, sebenarnya RAID 10 ini bukan angka 10 ya, tapi RAID 1 ditambah 0. Maksudnya apa? Yaitu kita menggabungkan metode RAID 1 dan RAID 0 secara bersamaan. Nah, ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Ini contoh yang
ditampilkan di layar ini, di mana kita melakukan stripping dulu, baru mirroring. Ya, maksudnya apa di stripping dulu? Jadi pecah dulu datanya. Yang A di sebelah kiri, B di sebelah kanan, C sebelah kiri, D sebelah kanan. Baru setelah data di A sini dipecah, di read 1 kemudian. Dibagi. Atau diduplikasi. Diduplikasi maksudnya. Diduplikasi di harddisk 1 dan harddisk 2. Bisa juga kita menggunakan mirroring dulu. Kalau mirroring dulu, gambarnya ya nggak gini. Kalau di mirroring dulu, di sini maka A, B, C, A, B, C, D, E, F. Di sini juga A, B, C, D, E, F. Gitu. Itu kalau mirroring dulu, baru di stripping. Tapi ini contohnya di stripping dulu, baru di mirroring. Nah, tapi yang paling umum yaitu di mirroring dulu, baru di stripping. Seperti contoh ini, atau bacanya dari bawah ya harusnya. Dari bawah. Dari bawah ini mirroring dulu, baru di stripping di atasnya. Kalau dari atas ya berarti di stripping dulu, baru di mirroring. Nah, ini adalah konfigurasi RAID 10. Untuk bisa menggunakan RAID 10, kita perlu minimal 4 drive. Jadi dia memiliki kelebihan lebih aman dibandingkan RAID 0. Kemudian kecepatannya lebih cepat dibanding RAID 5 maupun RAID 6 ya, karena tidak ada perhitungan parity. Parity itu kan kayak kita ngompres data ya, jadi butuh perhitungan lebih. Sedangkan kalau RAID 10 ini nggak ada perhitungan untuk kalkulasi itu, jadi data yang langsung disimpan aja. Terus recovery-nya juga sangat cepat, karena nggak perlu, kalau parity itu misalkan parity itu harus diekstrak dulu ya, tapi ini nggak ada, karena data itu langsung cepat. Tapi kekurangannya sama seperti RAID berapa? Sama seperti RAID 0 ya. Sama seperti RAID 1. Yaitu kapasitasnya hanya 50% RAID 1 itu ya. Jadi kalau kita punya harddisk ini misalkan 1 tera, 1 tera, 1 tera, 1 tera, kapasitasnya yang bisa dipakai hanya 2 tera. Kemudian ini memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau misalkan yang rusak itu 2 harddisk, tapi di sub array yang sama, ya udah data itu hilang. Maksudnya apa? Misalkan gini, kalau yang rusak itu disk 1 dan disk 3 bisa direcover nggak? Nggak bisa. Disk 1 dan disk 3 bisa apa tidak, Mas Irfan? Oh, 1-3 bisa. Nah, 1-3 bisa. Tapi kalau misalkan yang rusak itu disk 3 dan 4 secara berbarengan, Nggak bisa. nggak bisa. Nah, itu kekurangannya ya. Jadi kita menggunakan RAID 10 ini kalau misalnya gini, kita punya 4 harddisk ya. Kita punya 4 harddisk. Kita punya yang harddisk 1 sama harddisk 3 ini baru. Harddisk 2 dan harddisk 4 ini harddisk lama gitu ya. Harddisk lama gitu. Jadi untuk efisiensi, karena biasanya kalau untuk konfigurasi RAID 5, RAID 6 itu harddisknya itu harus ekuivalen sama semua. Baru semua atau kecepatannya sama semua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa menggunakan RAID 10, ini misalnya disk 1 dan disk 3 ini SSD. SSD 1 tera misalnya. Maka disk 2 dan disk 4 itu cukup HDD aja. Yang kapasitasnya sama 1 tera. Tapi kecepatannya nggak perlu cepat banget. Karena apa? Karena untuk pembacaan kita masih mengandalkan disk 1 dan disk 3. Sedangkan disk 2 dan disk 4 hanya sebagai backup aja melalui proses RAID 1 ya. Jadi kapan kita menggunakan RAID 1, kapan kita menggunakan RAID 0, kapan kita menggunakan RAID 5, kapan kita menggunakan RAID 6, kapan kita menggunakan RAID 10 itu banyak yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau kita memiliki 4 harddisk yang sama-sama SSD semua kecepatannya. Kalau kita misalkan menggunakan RAID 5 ini ya, atau RAID 6 misalkan, RAID 5 atau RAID 6, tapi harddisknya itu beda. Misalnya yang disk 1 ini SSD, disk 2 SSD, disk 3 ini HDD. Ya nanti performance-nya akan jatuh ya.
akan melambat karena akan terhalang bottleneck ketika penulisan di disk 3. Nah, demikian juga kalau kita menggunakan RAID 0. Nah, tapi kalau kita menggunakan RAID 10, asalkan kita bijak menempatkan hard disk yang tepat, maka kecepatannya itu nggak akan berkurang. Kita tetap bisa menggunakan kecepatan SSD dan kita tetap bisa mendapatkan kelebihan keamanan data. Karena ada redundansi itu tadi ya. Yang dimaksud dengan redundansi itu ini loh. Di sini ada ACE, oh di sini ada ACE lagi. Di sini ada BDF, di sini ada BDF lagi. Itu redundansi itu istilahnya. Di sini ada A1, redundansinya di mana? Ya disimpan di parity AP dan AKI. Kalau di RAID 5, redundansinya di mana? Blok A dan blok B di backup di parity 1. Itu ada redundansi. Ada kelebihan atau cadangan datanya. Nah, jadi biasanya RAID ini digunakan untuk selain RAID 0 ya. Kalau RAID 0 tadi kan hanya untuk kecepatan data saja ya. Mulai dari RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan RAID 10 itu digunakan untuk menjaga redundansi data. Dalam artian kalau data itu rusak, minimal kita punya cadangan. Tapi apakah RAID ini sama dengan backup ya? Apakah kalau kita menggunakan RAID ini nggak perlu backup data? Kira-kira gimana? Kalau kita sudah punya RAID. Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira kalau kita menggunakan RAID masih perlu membackup data atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Kayaknya masih perlu. Masih perlu. Alasannya kenapa? Kalau untuk hard disk kita nggak tahu nih kalau rusak. Nah, kalau misalnya data itu penting dan kita butuh, bakalan kesulitan kalau mau perbaikin. Soalnya kemarin saya pernah mau benerin hard disk yang isinya data penting gitu kan. Iya. Dan itu nyarinya sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, susah sih sampai mau dibawa ke luar gitu. Nah, jadi backup itu penting sih, walaupun ada sistem RAID gini. Iya benar, saya juga setuju. Karena untuk recover hard disk itu mahal. Saya pernah recover hard disk di Surabaya, itu di THR, di lantai atas, itu namanya MS Dot, itu yang bisa recover hard disk. Di Jawa Timur kayaknya cuma satu, di Surabaya aja. Itu satu hard disk habisnya 10 juta. Ya benar Pak, benar. Karena data itu sangat penting, akhirnya recovernya itu yaitu 1 juta itu. Nah, RAID itu sebenarnya digunakan untuk konfigurasi di server ya. Jadi sebenarnya kalau untuk data-data yang penting itu kita tetap harus ada penyimpanan yang lain di luar komputer biasanya. Biasanya jadi bedanya apa? RAID itu adalah konfigurasi beberapa hard disk dalam satu sistem komputer. Tapi backup itu di luar komputer. Nah, oleh karena itu ini ininya apa ya? Rangkumannya ya dari RAID 0 sampai dengan RAID 10. Tapi kalau untuk backup itu kita tetap menggunakan kita tetap memerlukan backup secara terpisah. Backup itu bisa dengan cara yang paling sederhana, bisa pakai hard disk eksternal maupun bisa pakai cloud storage. Cloud storage kita bisa beli di Google Drive. Kalau yang gratis kan 15 GB ya Google Drive kita ya. Kalau misalkan yang berbayar itu bisa sampai 2 tera Google Drive. Google Drive itu bisa beli sampai 2 tera. Itu bayarnya per bulan. Entah berapa dolar, saya nggak update lagi ya yang terakhir. Kita, kalau yang cuma 5 dolar apa 10 dolar itu bisa dapat 100 giga di Google Drive itu. Jadi kita bisa menggunakan penyimpanan cloud. Bisa juga pakai hard disk eksternal. Bisa juga pakai, kalau hard disk eksternal itu ya masih ada risiko juga, karena kalau hard disk eksternal itu hilang atau hard disk eksternal itu rusak, jatuh, itu juga akan apa namanya rusak juga. Tapi bisa juga alternatif yang selanjutnya, yaitu kita menggunakan yang namanya NAS atau Network Attached Storage. Jadi
sebenarnya ada yang namanya server area network ya, storage area network, tapi itu nggak kita bahas di pertemuan ini karena itu lebih ke jaringan. Nah, kita yang lebih sederhana aja yaitu NAS, Network Attached Storage, yaitu ini bukan server ya, harusnya nggak ada servernya, yaitu penyimpanan dalam jaringan komputer. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan NAS yang single drive seperti yang di sebelah kiri. Sebelah kiri, yang itu dihubungkannya dengan kabel UTP ya, kabel jaringan. Lanjutin ke sana. Keunggulannya NAS itu apa? Itu mirip kayak kita punya penyimpanan yang di-sharing dalam suatu jaringan. Jadi beberapa komputer itu bisa mengakses data itu secara berbarengan. Nah, sedangkan untuk NAS yang sebelah kanan ini ya, yang sebelah kanan ini yaitu NAS yang di dalamnya sudah mengimplementasikan RAID, gitu ya. Biasanya kalau kita beli NAS yang multi disk seperti ini, multi drive, itu nanti ada konfigurasinya. Kita mau pakai RAID 5 atau mau pakai RAID 6. Masih ingat tadi kapan kita menggunakan RAID 5, kapan kita menggunakan RAID 6? Kalau RAID 5 risikonya gimana yang bisa diatasi oleh RAID 5? Ini kan ada 5 hard disk. Nah, misalkan kita menggunakan RAID 5. Tiba-tiba ada satu hard disk yang rusak. Bisa direcover apa enggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau yang rusak 2 hard disk berbarengan? Tidak bisa. Tidak bisa kalau bukan RAID 5 ya. Kalau misalkan kemungkinan 2 hard disk yang rusak, ya kita pakai RAID 6 gitu ya. Gitu ya. Jadi tergantung lebih penting data, sepenting apa data yang kita simpan. Misalkan data itu kita sudah punya backupan di komputer, terus ini hanya untuk backup aja. Ya kita bisa memilih nggak pakai RAID juga bisa. Misalkan ini diisi 5 tera ya berarti total 25. Tapi biasanya oleh softwarenya disarankan menggunakan RAID. Ya. Karena kalau kita menggunakan RAID, tentunya yang pertama kita menambah redundansi, ya, ada kelebihan di bidang keamanan data dan meningkatkan apa? Kecepatan. Ya. Kalau kita nggak memakai RAID, ya kecepatannya percuma kita pakai multi drive kan ya. Kita hanya kayak kita punya 5 buah yang sebelah kiri aja. Nggak ada keuntungan lain gitu ya kalau tanpa RAID. Nah, merek yang paling banyak digunakan tuh Synology. Tapi Synology ini yang paling mahal, kalau nggak salah. Dan selanjutnya yang lebih murah dan mungkin di Indonesia banyak digunakan tuh mereknya QNAP. Nah, ini NAS yang paling banyak digunakan juga di Indonesia. Nah, QNAP ini ada konfigurasi 4 hard disk. Nah, berarti kalau 4 hard disk kita bisa menggunakan RAID 5 ya. RAID 5 sehingga kapasitasnya 3 hard disk, yang satu hitungannya nanti buat parity, atau kita bisa menggunakan RAID 6 sehingga kapasitasnya hanya 50% kalau yang kita pakai 4 hard disk, konfigurasi 4 hard disk seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan NAS atau Network Attached Storage. Nah, kurang lebih nanti seperti ini kalau kita punya Network Attached Storage. Jadi kita seakan-akan punya Google Drive di lingkungan kita sendiri. Ya. Kalau Google Drive kita mengaksesnya kan kecepatan internet ya. Tergantung kecepatan internet kita 10 Mbps ya 10 Mbps. Tapi kalau kita punya NAS, kemudian kita jaringan lokal kita speednya 1 gigabit misalnya, yang 1 gigabit itu bisa sampai hampir 125 Mbps, maka kecepatan kita mengaksesnya ya 125 Mbps untuk mengakses data yang ada di NAS yang ada di lingkungan kita sendiri, apakah di kantor kita atau di kampus kita atau mungkin di rumah ya. Kalau misalkan zaman sekarang banyak YouTuber itu yang di rumahnya itu punya NAS, disimpan datanya di sana karena mungkin data bagi mereka penting. Nah, seperti itu ya. Untuk Network Attached Storage ada pertanyaan?
Untuk NAS-nya nih Pak, saya kan Ya, pakai Synology juga nih. pakai Synology oke. Nah, pas kejadian ada hard disk yang korup gitu kan yang rusak. Jadi disaranin pakai NAS. Dia yang pakai 2 slot sih Pak, yang Synology DS218J kalau nggak salah. Sama kayak di gambar Bapak ini. Iya. Nah itu mungkin, tapi otomatis sih nggak apa di red gitu. Kalau 2 slot berarti nggak perlu apa namanya, maksudnya gini, nggak perlu kita setting red, kan udah otomatis tuh Pak dari sistem sinologinya sendiri tuh. Kalau 2 harddisk biasanya dia otomatis dia hanya yang duplikasi ya, dia hanya duplikasi. Biasanya kita bisa milih kok, dia mau pakai pakai redundancy apa enggak. Kalau misalkan kita pakai redundancy, maka kapasitasnya hanya separuhnya nanti. Tapi kalau kita nggak pakai redundancy, ya nanti kecepatannya aja yang meningkat 2 kali lipat. Tapi percuma kalau kita pakai NAS, tapi dipakai untuk RAID 0 ya, karena kecepatan baca tulis harddisknya bergantung pada jaringan. Nah, biasanya yang paling umum nanti pasti dia pakai RAID 1. Jadi kapasitasnya separuhnya gitu. Kalau misalkan pakai dual harddisk. Memang kalau kita pakai NAS yang 2 harddisk ya kita nggak bisa pakai RAID 5 atau RAID 6 ya. Nah, RAID 5, RAID 6 ya minimal ya 3 harddisk untuk RAID 5 dan 4 harddisk untuk RAID 6. Seperti itu. Itu konfigurasinya di softwarenya. Jadi kalau kita install pakai Synology kan ada softwarenya ya untuk akses itu. Nah, itu nanti ada konfigurasinya di dalam. Demikian juga untuk Kinect ini juga ada konfigurasinya. Selain Mas Irfan, ada pertanyaan lagi tentang RAID dan NAS? Saya siapkan presensinya dulu ya. Ada pertanyaan?
Oke, presensinya saya share di chatnya Zoom ya. Silakan absen kelas A dan kelas B. Untuk tugas yang 1, 2, 3 yang belum WA ya, karena kan e-learning-nya nggak bisa, saya juga belum menyiapkan Google Classroom. Silakan di WA saja ya, agar saya nanti mudah untuk ngeceknya. Tugas 1, 2, 3. Kemudian yang untuk hari ini ada tambahan tugas lagi. Tugasnya sama seperti kemarin, video YouTube tentang tutorial RAID dan atau NAS. Jadi boleh bikin video tutorialnya RAID saja boleh, atau NAS saja boleh, nggak harus panjang-panjang, nggak apa-apa. Atau boleh keduanya, makanya di sini saya tulis dan atau. Kemudian bikin artikel juga tentang RAID dan atau NAS, boleh RAID saja atau NAS saja atau keduanya. Kemudian kombinasikan video dan artikel tersebut dalam satu postingan di blog Anda. Kalau kemarin yang tugas kedua, tugas pertama dan kedua itu kan kita bikin artikel blog aja ya. Nah, kemudian tugas yang ketiga bikin video saja. Nah, sekarang tugas yang keempat mengkombinasikan antara video dan tutorial dalam satu postingan di blog. Oke. Oke, Mas Firman, tugasnya saya terima. Untuk tugas ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Danis, ada pertanyaan tentang materi kuliah atau tugasnya? Siap, tidak ada, Pak. Dea, Belum ada, Pak. Orika, Belum, Mbak. Firnanda, paham ya? Ya, paham, Pak. Oke, sudah absen semua ya? Sudah. Oke, ada yang belum? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tolong dikerjakan tugasnya. Kalau bisa dikerjakan segera aja ya, nggak usah nunggu. Karena kan sebenarnya waktu kuliahnya masih ada sampai jam 10. Jadi untuk sisa waktunya ini saya berikan untuk mengerjakan tugas yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.